Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah online GKBI Junior. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita naikkan satu kali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Bentar kami akan memulai ibadah kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau siap memuji Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau naikkan satu pujian, Yesus satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian, Roh Kudus yang manis. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita naikkan satu kali lagi pujian ini ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan tolong ajar kami untuk kami boleh sungguh dapat duduk diam, mengerti firman Tuhan, sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini
diambil dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai 12. Kita mau baca sama-sama ya. Keluaran 5 ayat 1 sampai 12. Kita mulai baca dari ayat 1 ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku itu Tuhan, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah berlaku banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Nah adik-adik, Musa, kalian masih ingat gak kisahnya? Musa tuh siapa sih? Musa adalah seorang bayi yang diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Tapi setelah Musa dewasa, ia memilih meninggalkan kehidupan mewahnya dan keluar dari Mesir, lalu lari ke Midian. Adapun kehidupan bangsa Israel di Mesir hanya diperbudak, ditindas, dan hidup menderita. Mereka berseru-seru minta tolong pada Tuhan, dan Allah mendengar seruan mereka. Dalam Keluaran 3 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api." Lalu dalam Keluaran 3 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Nah, Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Musa menolak karena ia merasa ia tidak cukup bisa berkata-kata bagaimana ia bisa memimpin bangsa Israel. Tapi akhirnya Musa memenuhi panggilan Tuhan. Apa yang harus dilakukan Musa? Dalam Keluaran 3 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel keluar dari Mesir." Maka pergilah Musa dan Harun menghadap Firaun. Umur Musa kala itu sewaktu menghadap Firaun adalah 80 tahun. Sedangkan Harun berumur 83 tahun. Firman Tuhan berkata, "Biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dalam Keluaran 5 ayat 2, Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" Tetapi firman Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 7 ayat 9 berkata,
Apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Lalu apa yang dilakukan oleh Firaun? Dalam Keluaran 7 ayat 11, Firaun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Ya, ahli-ahli sihir itu bisa mengubah tongkat untuk menjadi ular sama seperti yang Harun lakukan. Karena itu Firaun mengeraskan hatinya. Kemudian Tuhan memberikan turah atau bencana kepada bangsa Mesir. Nah adik-adik, yang tahu nggak 10 tulah yang Tuhan berikan? Tulah pertama, air menjadi darah. Dalam Keluaran 7 ayat 17, sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Keluaran 7 ayat 18, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Jadi seluruh tanah Mesir itu akan dipenuhi oleh darah. Tetapi ternyata para ahli Mesir, ahli-ahli sihirnya, bisa berbuat hal yang sama. Dan itu semakin membuat Harun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan tulah yang kedua, yaitu katak. Dalam Keluaran 8 ayat 5, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun lalu berkata, jauhkanlah katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Lalu Musa berseru pada Tuhan. Setelah Tuhan melenyapkan katak-katak itu dari Mesir, ternyata Firaun tetap mengeraskan hatinya. Semakin Firaun mengeraskan hatinya, maka Tuhan tetap mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir. Tulah yang ketiga, yaitu nyamuk. Tulah yang keempat, lalat pikat. Tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah yang keenam, barah atau borok. Tulah yang ketujuh, hujan es. Tulah kedelapan, belalang. Tulah kesembilan, gelap gulita selama 3 hari. Setelah apa yang terjadi terhadap bangsa Mesir, sampai Tuhan menurunkan tulah ke-9, Firaun tetap mengeraskan hatinya. Maka Tuhan sendirilah yang akan memberikan tulah ke-10. Dalam Keluaran 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi Tuhan akan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Itulah tulah ke-10. Tetapi Tuhan akan melewatkan anak sulung bangsa Israel seperti ada tertulis dalam Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi ternyata setiap rumah orang Israel yang memiliki tanda darah pada pintu rumahnya, maka anak sulung mereka tidak akan dibunuh oleh Tuhan. Adik-adik tahu nggak kenapa sih kok Tuhan tega memberikan tulah? Karena Firaun mengeraskan hatinya. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan menghukumnya. Tulah merupakan tanda mukjizat Tuhan, artinya Tuhan punya kuasa bisa melakukan apa saja dalam hidup kita. Tuhan mempunyai rencana dalam hidup kita sama seperti Musa yang telah dipilih oleh Tuhan. Kalian tahu nggak apa perbedaan Musa dengan Firaun? Musa yang dipilih Tuhan awalnya menolak panggilan Tuhan. Tapi pada akhirnya Musa menerima panggilan Tuhan. Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sedangkan Firaun yang tidak percaya Tuhan mempertanyakan, siapakah Allah itu? Firaun tahu tentang Allah, tapi ia tidak mau mengenal Allah karena ia sudah dianggap sebagai dewa di Mesir, maka ia menjadi sombong, merasa tidak perlu mengenal Allah, karena itu Tuhan menghukumnya. Adik-adik, kita jangan seperti Firaun ya. Kita yang sudah tahu tentang Tuhan, kita harus mau belajar untuk lebih mengenal Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya.
Nah, adik-adik, sekarang ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita diambil dalam Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Sekali lagi ya, Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Nah, adik-adik, sekarang kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar mengerti firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh sungguh-sungguh lebih mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ibadah kita udah selesai. Tapi jangan sedih ya, kita masih jumpa lagi minggu depan. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan. Sampai jumpa.